kita di Rebung juga belajar dan terus belajar. Nah, jam terbang belajar kita akan kita tularkan dalam kelas sekolah kepemimpinan Rebung Institute itu, Pak. Seperti itu, Pak Ketua. Jadi ini menu lengkap ya? Oh, paket lengkap. All you can eat. Sampun? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Rebung semuanya, malam ini kita menghadirkan bukan narasumber spesial karena malam ini malam spesial, malam minggu. Jadi ada beberapa hal sebenarnya untuk episode kali ini kita ingin bercerita tentang salah satu program kerja yang sudah dirumuskan cukup lama dari divisi pendidikan Rebung yang akan segera di launching. Nah, apakah itu? Ini Pak Ketua Rebung akan bercerita. Monggo Pak. Oke. Oke, monggo. Ya. Rencananya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah itu di podcast awal ya. Iya. Awal-awal itu kita pernah berimajinasi. Imajinasi. Rebung punya suatu program kerja yang sifatnya itu pada edukasi, pendidikan. Terus konsepnya bagaimana? Kalau yang dulu imajinasinya kan tentang bagaimana membentuk atau membangun sebuah sekolah seni. Karena untuk di Kabupaten Jombang itu sekolah seni yang khusus sekolah seni belum ada. Yang ada rata-rata di kota-kota besar, Surabaya, Ya, Jogja, Solo. Nah, dan kita berimajinasi bagaimana kalau misalkan Jombang punya ini akan menjadi sesuatu yang wow. Sesuatu yang beda. Betul. Saya kira itu. Nah terus program yang baru apa? Wow itu. Nah, programnya baru tadi yang kita bincang. Gitu. Angel. Oke, Tilur. Jadi gini, situasinya kan seperti ini. Setiap kali ada proses regenerasi kepemimpinan, proses reorganisasi dalam setiap bidang, selalu saja yang terjadi adalah adanya situasi krisis kepemimpinan. Itu Pak Wasis sebenarnya yang melatar belakangi kita pengen menerjemahkan atau mewujudkan program ini. Kenapa kok muncul krisis kepemimpinan? Karena tidak semua lembaga pendidikan formal itu bisa mencetak dan melahirkan sosok yang punya kemampuan leadership yang mencukupi, yang mumpuni. Padahal kalau mereka tidak ditempa dari awal, saat mereka punya tantangan untuk mengambil kesempatan sebagai pemimpin, mereka akan gagap. Misalnya gini, di tahun 2024 nanti kan kita akan ketemu dengan pilpres gitu kan, pilpres, presiden. Nah, baca contohnya presiden. Selalu saja kan kita tidak punya banyak pilihan. Banyak pilihan. Yang muncul ya bahasanya dulu L4, lo lagi gitu kan. Nah, untuk itu, jadi untuk situasi seperti itu maka divisi Rebung, komunitas Rebung Pringori di divisi pendidikan merumuskan sebuah program kerja namanya Sekolah Kepemimpinan Rebung Institute. Rebung Institute. Jadi, ini tepuk tangan dulu Rebung Institute. Ini berarti geser Pak ya? Geser dari imajinasi awal Bukan geser Pak. Geser. Imajinasi awal tentang sekolah seni itu harus kita wujudkan.
ini kan sebuah terobosan. Oh iya. Terobosan untuk merespon kegelisahan banyak orang bahwa sopo yo misalnya itu kan. Iya. Termasuk nanti misalnya Pak Wasis promosi jabatan dari direktur Rebung naik ke Preskat. naik Ondo gitu ya. Terus kan harus saya menggantikan, dan itu tidak terbatas pada 1-2 orang, harus siapa saja siap menggantikan gitu kan. Ya, itu salah ya. satunya. Kalau di lingkup yang kecil, lingkup yang lebih besar mungkin di level kelurahan, kecamatan, terus kabupaten, level provinsi, di nasional, kan banyak sekali ruang-ruang yang membutuhkan kepemimpinan dan figur pemimpin. Ya gitu Pak. Makanya Divisi Pendidikan Yayasan Rebung berinisiatif untuk merumuskan sebuah kurikulum komprehensif, komprehensif yang di sana nanti akan membantu teman-teman anak-anak muda yang pengen belajar tentang organisasi itu seperti apa, manajemen itu seperti apa, kepemimpinan seperti apa, terus pengambilan keputusan itu kayak apa yang baik untuk semuanya, terus strategi lobby, negosiasi dan sebagainya, termasuk akan belajar secara best practice kepada expertnya gitu Pak Wasis. Tuh. Berarti ini semacam mirip dengan LDK gitu ya. Seperti itu. Oh iya. Tapi kalau LDK kan latihan dasar kepemimpinan Ya. gitu kan. Kalau ini sebutannya dari sekolah kepemimpinan. Meskipun tidak di sekolahan nanti. Terus, nah ini tampaknya kan programnya divisi pendidikan. Nah, ini kan ketuanya kan suruh mengafirmasi gitu kan. Iya. Jadi ada perlu dibedah ini. Iya. Ya, yang kemarin itu memang di Rebung sempat kita ibaratnya membuat draft tentang program-program pada divisi-divisi. Ya, tampaknya divisi pendidikan ini punya program untuk membuat sekolah kepemimpinan. Iya. Tapi tetap dasar ya. Dasar. Dasar. Jadi Nanti setelah dasar ada intermediate, ada advance-nya gitu Pak. Terus konsepnya kira-kira? Ya konsepnya kalau ngomong konsep nanti dinamis, kita akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya gini, sekolah latihan dasar kepemimpinan ini tidak hanya untuk sedulur Rebung saja. Ini akan terbuka kepada setiap komunitas, entah di pondok pesantren, entah di sekolah-sekolah formal, di dinas mungkin misalnya ke dinas di Jombang itu akan ada promosi misalnya, kita sediakan kurikulumnya. Ada Pak. Jadi misalnya ya kalau kita ngomong gede itu kan kayak di Lemhanas itu Pak. Ya. Nah, Lemhanas itu kan sekolah kepemimpinan, kalau misalnya mau jadi apa harus masuk situ gitu kan. Ya. Jadi konsepnya nanti akan menyesuaikan kebutuhan, tetapi yang pasti kita akan membantu teman-teman muda yang pengen terjun ke dunia organisasi, terjun ke dunia kemasyarakatan, pengen terjun menjadi tokoh masyarakat anak muda, jadi pemimpin, untuk mulai belajar dari dini sejak awal agar nanti saat tantangan itu ada mereka sudah siap gitu Pak. Nah konsepnya nanti ada kelasnya, jadi ada kelas teorinya, terus ada kelas praktiknya, terus ada FGD-nya, fokus group discussion-nya, ada problem solvernya, maksudnya ada ruang-ruang ngadepi masalah itu kayak apa, itu kan ada mata kuliah, ada sesi strategi dan taktik dan sebagainya. Jadi anak-anak muda yang ingin belajar di sekolah kepemimpinan Rebung Institute ini nanti akan difasilitasi oleh Rebung. Nanti kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di masing-masing bidangnya. Terus nanti kita mungkin akan perlu sekolah, istilahnya sekolah lapang Pak. Jadi misalnya kita akan berkunjung ke instansi atau institusi yang punya kepemimpinan yang mendekati sempurna misalnya, entah itu di instansi pemerintahan, di swasta dan sebagainya, terutama lembaga-lembaga atau organisasi yang dipimpin oleh anak-anak muda itu Pak.
Ya, artinya kalau melihat dari mencermati dari deskripsi tadi itu tampaknya ini untuk SMA ya. Ya, SMA, levelnya kuliah, ya. SMP, SMA, kuliah. Jadi memang pasarnya? Segmentasi kita memang membantu anak-anak muda. Pasarnya anak muda mulai dari SMA, SMK, aliyah. Ya, berarti SMA ya. SMA ya, level SMA. Gitu. Kalau SMP kelihatannya masih Ya, terlalu masih berat, terlalu berat untuk ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan sebagiannya materi yang tidak terlalu berat bisa dimasukkan ke SMP misalnya. Oh, Disederhanakan. Disederhanakan. Ya, disederhanakan. Ya. Nah, terus ini nggak usah host ya, nggak usah host ini ya. Kita harus berkabeh. Host kabeh Host malahan. kabeh. Dan ini namanya ini untuk kerjasamanya ini kolaborasi, artinya Rebung itu Rebung mengambil peran sebagai fasilitator. ya, Fasilitator, artinya kita bisa berkolaborasi dengan semua institusi, Ya. dengan sekolah bisa, dengan pondok pesantren bisa, dengan organisasi kepemudaan bisa, dengan organisasi kemasyarakatan bisa, dengan pemerintahan juga bisa, ya. sangat mungkin. Kampus, bisa. Kampus juga bisa. Anak-anak mahasiswa baru misalnya kita bisa masuk untuk menawarkan konsep, misalnya kalau sekarang kan ada istilahnya, kalau dulu ospek, Ya. sekarang ada istilahnya kan PKKMB. Nah, mungkin ada sesi materi kepemimpinan yang di sana dimasukkan dari Rebung. Jadi Bisa. pengenalan kampus itu bisa diisi dengan Kepemimpinan, materi kepemimpinan kepemimpinan. yang materi kepemimpinan Iya, sekarang ini iya. ya. Kalau zaman dulu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala, wawasan kebangsaan, Wawasan kebangsaan. Itu tetap masuk di dalam kurikulum itu ya. Iya, betul. Jadi intinya Rebung itu punya konsep atau punya program untuk menjalin kerjasama dengan siapapun. Ya. Tetapi dalam batasan kategori SMA ke atas ya. SMA ke atas. Dan Gitu Pak Ketua, jadi gagasannya seperti itu. Meskipun ini akan segera di launching dan sifatnya bukan eksperimen lagi, karena nanti beberapa narasumbernya mungkin akan kita datangkan dari wilayah Jombang sendiri, atau kita undangkan narasumber dari Jakarta, ya. tergantung kebutuhannya mitra kerjasama kita. Ya. Misalnya aku butuh didatangkan misalnya ekstreme, Pak Menteri bisa nggak? Nah, kita lobby kan gitu kan. Misalnya bisa ya kebenaran itu kan. Jadi melihat dari kebutuhan gitu ya. Kebutuhan ya. mitra. Kebutuhan mitra ya. Mitra ya. Artinya kalau mitra itu membutuhkan sesuatu yang lebih, maka Rebung bisa Mengusahakan gitu. mengusahakan itu. Ya. Tapi untuk Rebung sendiri punya SDM nggak? Kalau misalkan untuk yang levelnya standar, Komunitas Rebung itu komunitas yang luar biasa Pak Wasis. Kita punya banyak sekali sumber ya. SDM yang bisa kita berdayakan. Yang pasti dari jaringannya Bapak Ibu di PCNU akan ada jaringan les bumi yang masuk ke kita. Ya. Terus ada dari Dewan Kesenian Jombang, ada yang masuk ke kita, berkolaborasi dengan kita, ada yang dari Jombang Creative Network masuk ke kita. Maksudnya bisa berkolaborasi. Cukup banyak Pak. Jadi nanti kita bisa mengundang juga teman-teman yang tidak bergabung. Artinya kita juga punya jaringan ekspor di bisnis misalnya. Kan ada Bung Edi Musadat yang jaringan bisa luar biasa juga di Jombang kan gitu kan. Menggurita gitu kan. Menggurita. Jadi kesimpulannya Rebung itu untuk divisi pendidikan, sumber daya manusianya sangat cukup. Sangat Ya, cukup. Bapak Ibu sangat cukup. Sangat ya. cukup iya, sangat cukup. Jadi ini bukan hanya draft ya. Bukan draft. Ini sudah siap eksekusi, Pak. Bukan draft tapi ini sudah siap eksekusi dari Eksekusi, iya. teman-teman divisi. Iya, sudah siap pendidikan. eksekusi ya. Nanti misalnya Bapak Ibu ngersake untuk kita buatkan usulan proposalnya, kita segera kirimkan. Bisa. Oke. Itu Bapak Ibu yang punya minat untuk bagaimana memanajerial ya. Nah, Karena sekarang organisasi itu sudah ibaratnya sudah menjadi bagian yang penting ya, bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. organisasi itu menjadi keniscayaan itu kan. Iya. Dia harus hadir untuk membantu banyak orang menyelesaikan banyak masalah. Karena bagaimanapun kan
rumusnya berjamaah itu lebih baik daripada jalan sendiri-sendiri, Pak. Nah, termasuk jangan lupa pekerjaan itu sebenarnya juga organisasi. Iya, betul. Kalau di dalam melakukan sebuah pekerjaan tanpa memahami organisasi manajerialnya, tentang efektif dan efisien organisasi kan itu kan, targetnya efektif dan efisien. Nah, kadangkala orang itu ya, tidak semuanya. Ning akeh. Karena tidak memahami bagaimana organisasi atau memanage organisasi itu, seringkali dia bekerjanya personal. Iya. Artinya gawean organisasi dianggap gawean dhewe gitu kan. Iya, gawean dhewe. Iya, padahal di organisasi kita bisa belajar bagaimana proses bisnis itu berjalan. Iya. Terus ada yang namanya SOP. Bagaimana itu harus berjalan. Karena misalnya gini, SOP untuk bisa menjadi secangkir kopi ini, kalau kita lihat dari ujungnya kan harus ada petani kopi, harus ada kopi yang diproduksi, harus sampai dibawa orang untuk dikemas sampai ke angkringan misalnya kan. Terus di angkringan ada yang menyajikan. Nah itu kan butuh proses panjang. Pekerjaan juga seperti itu, Pak Ketua. Ya, ada prosesnya. Kalau semua digawe dhewe, kesel awake. Nandur kopi dhewe, panen dhewe, atau ngracik dhewe, didol dhewe. Kita tidak bisa berbagi peran. Jadi tupoksi menjadi penting dan untuk memahami atau untuk bisa berjalan seperti itu harus memahami dulu organisasi, manajemen dan kepemimpinan itu tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing ini posisinya. Seorang ketua tanggung jawabnya apa, terus divisi tanggung jawabnya apa, sekretaris tanggung jawabnya apa, itu menjadi penting. Dan nanti di sekolah kepemimpinan ini semuanya akan dikupas tuntas dengan tidak sekedar teori tapi dengan langsung praktek. Termasuk membuat visi dan misi. Betul, membuat visi misi organisasi. Jadi visi misi itu tidak copy paste. Tidak boleh copy paste. Copy paste nggak boleh. Jadi harus mencari sekiranya visinya yang mau dituju itu apa. Misi yang mau dibawa apa. Terus nanti turun di program kerja dan cara mengeksekusi programnya itu. Jadi harus belajar dan harus dilatih. Betul. Dan harus ada orang yang mendampingi. Nah, insya Allah divisi pendidikan Repung dan Litbang, penelitian dan pengembangan. Bukan sulit berkembang ya. Ini namanya sudah siap. Pak. Itu Bapak Ibu yang mungkin di wilayahnya masing-masing mempunyai sebuah pondok atau sekolah atau organisasi bisa melakukan kerjasama MOU dengan kita. Dan mungkin tambahan Pak Ketua, Repung juga tidak sekedar memfasilitasi selama proses pelatihan, tetapi kita bisa juga mendampingi proses teman-teman ini belajar dari target tertentu, misalnya dalam rentang setahun, atau 2 tahun, atau sampai jadi bisa kita fasilitasi itu. Oh, jadi tidak pendek-pendek. Tidak pendek-pendek, jangka panjang bisa. Artinya berarti divisi pendidikan Repung itu juga bisa menuntun membuat Renstra juga. Cocok sekali kan gitu. Itu Renstra. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam rentang 5 tahunan. Betul. 5 tahun, 10 tahun perencanaan bisa kita bantu. Karena biasanya organisasi akan terhenti, tidak bisa mencapai target dan tujuan karena biasanya terkendala masalah yang tidak bisa diurai. Nah, kepemimpinan itu akan membantu mengurai persoalan-persoalan seperti itu. Jadi misalnya understanding perkara ning ndi kan gitu kan. Seringkali kita meributkan masalahnya tapi tidak mencari solusinya. Nah, itu Pak Ketua.
Dan ini tampaknya nanti juga bisa gandeng ya, bisa gandeng dengan divisi keagamaan. Sangat memungkinkan. Keagamaan hukum, Divisi kemudian keagamaan, divisi ekonomi dan sosial, ekonomi kreatif itu kan. ekonomi kreatif. Sangat mungkin. Karena Sangat memang dalam organisasi yang model modern seperti sekarang ya, itu kan tidak seperti dulu yang jalan sendiri-sendiri jauh dulu. Iya. Kalau sekarang harus sinergi dan berkolaborasi. Itu menjadi penting kata kuncinya. dan penekanan pada bagaimana kalau Cak Risman kemarin ngomong itu organisasi dan kegiatan itu berjalan dengan piringan itu kan ya. Betul. Nah, atau mangkokan itu nanti tidak terjadi lagi. Jadi organisasi itu akan settle dengan tidak pakai yang Mengandalkan. Nah, itu butuh sebuah leadership, leadership. kemampuan kepemimpinan yang bagus. Tuh. Dan sebenarnya kita di Rebung juga belajar dan terus belajar. Nah, jam terbang belajar kita akan kita tularkan dalam kelas sekolah kepemimpinan Rebung Institute itu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi ini menu lengkap ya. Oh, paket lengkap. All you can eat. Yang semuanya bisa dimakan. Semua bisa dimakan. Nah, kembali lagi Pak Ketua, fokus kita, karena fokus kita ini memang pengen belajar bersama dan sama-sama belajar dengan anak-anak muda. Jadi memang core intinya adalah bagaimana membantu anak-anak muda di level SMA ke atas untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tangguh, mandiri, yang independen, yang solutif, dan tidak banyak menuntut. Karena biasanya sekarang seseorang kalau ditawari menjadi komandan mesti aku njaluk iku gitu kan. Nah, itu yang akan coba kita kikis agar mereka benar-benar menjadi seorang anak muda yang militan. Nah, militan artinya dia kalau sudah punya tujuan, sudah punya jalan, dia akan capai tujuan itu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Yayasan Rebung Brengori Ki Wasis. Ki Wasis yang sudah menjadi Ki. Semoga apa yang menjadi gagasan teman-teman di Divisi Pendidikan dan Litbang bisa terwujud dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Amin. Dan niat kita untuk berkolaborasi dan bersama dengan banyak pihak bisa diizinkan dan diridhoi oleh Gusti Allah. Gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padang iku yo rina rembulane sing awe-awe ngilingake aja padha turu